Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM saya 3520220015. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas mengenai tentang identitas nasional. Ini nih pengambilan nilai. Baiklah, mengapa saya membuat video seperti ini berbeda dari teman-teman saya? Karena saya mengingat perkataan Pak Wendy, yang penting kumpul, yang penting ada muka dan suara saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebagaimana pengetahuan saya saja ya. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Maaf ya guys kalau ada suara gemuruhnya karena lagi hujan. Dan pembentukan identitas nasional suatu bangsa, pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Lanjut, kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan, ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi ke-1, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dan yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat dan juga identitas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Tambah deras nih guys hujannya. Oke, yang keempat, faktor pendukung. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Faktor yang kelima adalah faktor penarik. Faktor menarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Faktor yang keenam adalah faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, yang juga penindasan. Seperti sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis. Jenis-jenis identitas nasional ada beberapa. Pertama adalah identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamental harus kokoh, yaitu pondasi. Yang kedua adalah identitas instrumental.
Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Selanjutnya, yang ketiga adalah identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi identitas nasional. Sepertinya hujan tambah deras, maafkan saya jika suara saya kurang jelas. Mengenai fungsi identitas nasional, kesatu sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalankan bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit dipersatukan. Fungsi yang kedua adalah sebagai landasan negara. Supaya bisa membuat suatu negara berkembang, landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati diri dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Baiklah, kita akan membahas, maaf ya guys kalau videonya agak berjeda-jeda karena mungkin pengaruh sinyal. Terus kita akan membahas tentang karakteristik identitas nasional. Kesatu, memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama hingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisi masing-masing, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Terus, apa saja sih unsur-unsur identitas nasional Indonesia? Di Indonesia kita memiliki identitas loh. Apa saja? Oke, baik, kita akan bahas secara satu persatu. Pertama, bendera Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu bendera Indonesia? Yang pasal 35 Undang-Undang 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi kan sejak masa kerajaan. Kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu atau Riau. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas tentang lambang negara Indonesia. Siapa sih yang tidak tahu mengenai lambang negara? Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan terus kita akan membahas tentang semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular
Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu lagu kebangsaan Indonesia? Bahkan rakyat Indonesia pun harus wajib tahu. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Baiklah, kita akan membahas yang keenam, yaitu dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara terdiri dari 5 yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Jika kalian belum mengetahui tentang konstitusi negara Indonesia, baiklah akan saya bahas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia. 8. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang ke-9, sistem pemerintahan Indonesia yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat, sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Baiklah, contoh identitas nasional. Di Indonesia pada dasarnya ada banyak sekali contoh identitas nasional di Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa saja ya. Baiklah, yang pertama ialah Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih seperti yang sudah dijelaskan. Ketiga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Dan kelima adalah burung Garuda adalah lambang negara. Demikian hasil dari pemaparan saya mengenai tentang identitas nasional. Maafkan jika ada perkataan yang salah, dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa jadi jika suatu negara tidak memiliki identitas, maka tidak akan diakui oleh negara manapun, dan Indonesia telah memiliki ciri khas atau identitasnya sendiri yang telah diakui oleh negara lain, sehingga kita tidak perlu takut lagi bahwa negara kita tidak memiliki identitas. Bahkan kita sendiri pun memiliki identitas. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia pun menjunjung tinggi identitas kita itu dengan memperkenalkan kebudayaan kita kepada negara luar atau kebudayaan luar, sehingga jangan terpacu pada kebudayaan luar saja. Di sini saya membuat video ini tujuannya untuk mendapatkan nilai, karena ini adalah tugas UTS saya pada semester ini. Saya harap saya bisa menyelesaikannya dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan bagi saya. Dan mengapa saya tidak memakai video animasi? Karena perintah dari bapaknya yang penting ada muka dan suara saya. Saya rasa ini video ini sangat cukup untuk menambah wawasan para penonton sekalian, dan maafkan jika suara saya kurang jelas karena faktor cuaca. Kepada Allah saya memohon ampun, dan untuk agar menambah waktu, saya memohon agar kalian memaklumi jika saya ada kalimat yang salah. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Semoga kita bisa bertemu di lain kali. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.